Nah, hukum itu kadang-kadang gimana ya? Kepentingan itu banyak banget gitu. Saya nggak tahu kepentingannya seperti apa. Yang jelas, ketika memang Prof. Taruna sudah mengeluarkan statement itu tidak boleh, harusnya ditindak lanjuti sih, bahwa ini sudah sangat keterlaluan. Kalau saya berpendapat, ini pendapat saya sah-sah aja ya, ketika saya berpendapat bahwa si Bopeng ini udah hukum di Indonesia, sudah fix itu. Siapa lagi kalau bukan masyarakat ini yang menyuarakan no viral, no justice. Oke. Kalau hukum yang diterapkan masih tertarik, tapi kalau Bopeng menang telah pasti kabur itu. Itu mohon maaf, saya jujur saja. Kalau hukumnya saya masih ngotot, tapi kalau Bopeng saya pasti kabur. Maaf, saya nggak mau lihat. Begitu sih. Saya Mr. Z, sebenarnya Mr. Z dan pakar hukum lainnya bisa mempelajarin tuh bagaimana caranya bisa di dalam aturan 16 2025 itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, kalau memang harus ada laporan, misalnya ada terjadi seperti ini lagi di sosial media, apakah itu kita bisa melaporkan selaku masyarakat lain, atau bagaimana? Apakah memang si BPOM-nya sendiri yang langsung bertindak? Harusnya seperti itu. Nah, kita pelajarin lagi di situ, Mr. Z. Jadi nanti celahnya juga lebih jelas kan. Nah, kalau memang di dalam aturan tersebut BPOM yang mengambil langkah apa yang diambil? Nah, sehingga kita bisa melakukan ini kan gugatan kepada si BPOM-nya sendiri terhadap aturan yang diberikan. Kan begitu, Mr. Z. Oh, kita menggugat ya? Enggak, misalnya, aku bilang kan misalnya. Contoh misalnya ada satu aturan permen, berarti kan kita gugatnya ke MA, gitu kan, Mr. Z. Terus misalnya ada aturan yang ada aturan tapi dilanggar sendiri sama merekanya. Nah, itu seperti apa? Kalau kita kan masyarakat kan taunya itu kan hanya dia punya aturan, ternyata like dislike. Ada seseorang yang melakukan penyebaran produk yang ilegal karena dia kenal, atas dasar kenal, penindakannya hanya sanksi administratif. Nah, karena ada ketidaksukaan dia terhadap seseorang tersebut, ya dia lakukan ini pidana. Itu kan hal yang kocak, lucu, dan nggak jelas arahnya kemana. Artinya perlu ditegakkan aturan yang benar, bukan like dislike. Nggak begitu. Iya, betul. Saya ingin benar sih, saya mungkin mau menambahkan yang disampaikan oleh Dr. Andre. Sebenarnya kita masyarakat atau sekelompok itu dapat melaporkan ketika kinerja BPOM ini tidak sesuai. Namun kembali lagi, apakah laporan kita ini nanti akan ditindaklanjutin atau tidak? Kembali lagi sih, ya memang kita harus bersatu gitu. Saya kurang cukup mengerti ya kenapa BPOM ini sudah mengeluarkan surat tetapi tidak dijalankan dan bahkan juga sudah merilis gitu. Nah, harusnya kita sebagai masyarakat ya mungkin nanti diketuai nama siapa, Dr. Andres atau Kak Fitri. Jangan aku, Kak. Kalau aku nanti nggak pakai surat-suratan, ku hajar. Ini Kak Fitri yang ada di Jakarta. Kalau saya sih setuju Kak Fitri menjadi ketua BPOM. Ayo kita voting. No. Ya. Oke. Menurut aku gini, Mr. Z atau Kak Bunga, coba ditarik tuh jejak digital bahwasanya si Samirun sudah melakukan perbuatan yang melanggar aturan dari nomor 16 tahun 2025. Kita samakan kronologinya semuanya. Suarakan, kemudian lempar surat kepada BPOM, dan kita harus hadir rame aja, jangan mewakili 1-2 orang. Rame aja, ratusan ribuan orang juga siap aja. Kenapa? Udah terlalu mengganggu ketertiban dunia nih, manusia seperti ini. Iya. Oke. Berikan aku kesempatan. Intinya banyak kok jejak digital yang mana produktif ya.
doktif alias dokpeng itu, ya, doktif alias dopeng itu eh, apa namanya itu melanggar dari aturan dari kepala BPOM sendiri. Oke, di sini ada akun-akun seperti ini, namanya Noni. Tadi juga saya sudah bumi hanguskan. Ini ada Noni, tapi mohon maaf ya, karena saya tidak suka yang namanya Kuma. Oke. Kemudian ini mau pakai akun fake berapapun nggak ada masalah. Saya tidak suka namanya Dokpeng tuh, saya nggak suka. Nggak suka bukan secara pribadinya, kelakuannya. Nggak suka orang lain tuh apa namanya naik, nggak suka dia. Ya, tapi pada akhirnya nanti akan ada balasannya. Ingat saja itu Dokpeng. Oke. Saya ke Hajah Nur tadi aku bilang kalau hukum ditelanjangi itu Bu, saya itu masih bisa. Tapi kalau Dokpeng ditelanjangi, saya itu kabur. Malah Ibu, bagaimana nih maksudnya Ibu nih tadi nih? Monggo Bu. Ya siap Bapak, saya cuma canda-candain aja daripada serius terus. sorry, maaf. Tapi ya, saya boleh berasumsi tidak ya? Ya mudah-mudahan ini, mudah-mudahan saya tidak Kok sepertinya saya juga malas nyebut nama dia. Dia seperti orang yang kebal hukum dan bisa sepertinya mungkin ada something lah di belakangnya sehingga dia sama sekali tidak takut, bahkan dengan satu lembaga negara yang dibentuk negara aja dia berani gitu loh, apalagi dengan dokter-dokter yang dia serang secara mungkin persaingan bisnis. Saya juga dia nih berdirinya tidak sendiri gitu loh. Itu yang saya kadang-kadang ada pertanyaan di hati saya. Terima kasih. Boleh nggak aku yang jawab, Mr. Z? Terima kasih Kak Fitri. Boleh ya? Boleh. Kalau dugaan saya dengan Dokter Andreasnya yang melaporkan Samira udah di TSK-kan di laporannya Dokter Andreas di Medan. Kalau dia memang dalam tanda kutip ya ada backingan, tentu dia nggak akan tersangka. Kalaupun misalnya dia sekuat pikiran masyarakat nih, dia ada backingan, dia dilindungin ini, minimal ada yang berani meng-SP3-kan itu, tersangka dia di Medan dan di Jaksel kalau nggak salah. Tapi memang belum ada laporan yang benar-benar bisa pasalnya itu memenjarakan dia gitu ya. Kalau ITE kan Mister dia tahu ya, tapi nggak tahu nih apakah perbuatan berulang ini bisa juga menahan si Samira ini untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ya kita sama-sama melihat ya. Tetapi kalau dugaan saya si Samira tidak berdiri sendiri itu menguat sekarang. Karena dengan beberapa informasi yang saya terima, nah saya memang dari awal kan selalu bilang di Komal kita misteri, Samira ini bisa jadi seseorang yang diciptakan untuk seperti sekarang gitu, menjadikan dirinya orang yang ditakutin, orang malas berurusan sama dia, ya sudahlah kita damai aja. Caranya apa? Ya dengan upaya pemerasan itu gitu. Karena untuk melakukan pekerjaan segila ini menurut saya tidak akan sendiri. Menurut saya begitu ya. Lanjut teman-teman. Ya, saya lihat peristiwanya itu terus berulang dan orang-orangnya ada semua. Bahkan ada orang yang tidak menyerahkan uang, ada juga yang menyerahkan uang dengan perjanjian yang abal-abal. Wah, primo. Ada yang menyerahkan uang dengan abal-abal, ada juga yang target-target berikutnya. Ini berbahaya, ini manusia-manusia seperti ini kalau masih ada. Itu benar sekali. Jadi, aturan BPOM tadi, ini sebenarnya sudah bagus. Tapi untuk apa aturan itu bagus jika tidak dijalankan? Anehnya tidak dijalankan oleh yang membuat aturan sendiri. Begitu. Bagaimana Dokter Andreas? Nah itu dia Mr. Zim. Tadi kan saya sudah sampaikan, ketika ada aturan itu yang sudah dirilis oleh BPOM, itu kan berarti kan produk hukumnya BPOM sendiri. Itu kan produk hukum yang dikeluarkan oleh BPOM terhadap dinamika yang ada. Nah ketika dinamika itu ada, terus apa punishment-nya?
Kalau juga tidak ada punishment-nya, berarti kita nih Mr. Z bagaimana caranya ke BPOM kah atau ke komisi berapakah atau kemanakah? Artinya biar masyarakat juga paham dalam membuat satu aturan ataupun produk hukum di setiap nomornya itu kan membutuhkan biaya. Itu kan anggaran dari pajak masyarakat, dari pajak. Ada keluar dana dari situ. Berarti kita kan punya hak itu untuk bagaimana aturanmu ini, begitu. Nah, tapi kalau untuk kemudian tidak dilaksanakan, ya kalau gitu, ya nggak usah dibuat aturannya, dicabut aja aturan itu. Bahwasanya aturan ini tidak berlaku. Sudah tidak berlaku, tinggal buat cabut gitu-gitu saja kerjaannya kan gitu. Jadi saran aku ya, bukan saran sih, karena aku tidak pandai merangkai-rangkai kata di dalam dalam membuat satu draft surat, Mr. Z. Kita tuh bisa ya, siapa yang bisa merangkai kata itu atau membuat satu suratin BPOM-nya, komisinya yang berkaitan, kemudian kalau bisa ke MDP atau Kementerian Kesehatan atau Konsil kedokteran. Kenapa? Ya udah membuat nama profesi dokter ini jelek, Mr. Z. Masa kita mau begini terus sampai kapan? Udah 2 tahun, Mr. Z. Mau berapa tahun lagi gitu. Nah, tapi kalau memang dia mencabut aturan tersebut dan memperbolehkan begitu, aku pun mau, Mr. Z. Aku juga mau dapat duit banyak. Begitu, Mr. Z. Ya kalau memang itu halal dan boleh, aku bisa review semua produk. Gak usah jangankan skincare, makanan pun aku mau mereview itu. Kalau memang itu bank ya. Iya, gak usah langsung belak-belakan wajah kuku munculkan. Bahkan produk apapun akan ku review kalau memang itu aku bisa mendapatkan ratusan miliar. Tuh. Jadi contoh ya, tapi bentar dulu dong. Ini lawyer Bunga mana turun ya? Udah tahu tuh. Aku juga cari-cari mana dia ya. Lawyer Mungkin baterainya habis kali. gini. Lanjut. Bentar. Gitu, Mr. Z. Aku berharap sih Kak Bunga atau Mr. Z atau Bang Maxim atau siapapun itu yang bisa membuat satu draft dalam melemparkan ke dalam instansi yang maju aja gitu. Nanti tinggal diumumkan aja bahwasanya semua orang bisa datang, hadir aja semuanya. Tarik semua brand owner itu. Nggak mau datang, nggak usah. Ya kita aja yang memang brand owner ini kan jangan juga males gitu loh. Kalau mereka malas, ya sama aja kan. Nanti kalau mereka malas, ku review nanti punya mereka, Mr. Z. Jangan gitu, nanti menyerupai sebelah itu nanti. Ya kalau memang boleh, Mr. Z. Masalahnya aturannya ada, tidak ada dilanggar, tapi tetap boleh. Pelanggaran itu tidak. Itu hanyalah sebuah surat, sebuah produk hukum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh instansi tersebut. Oke. Kan begitu. Ya berarti kan aku boleh juga dong. Ya kalau gitu, Mr. C juga boleh dong. Kalau gitu, yang lain juga boleh dong. Ya kita sharing aja. Kau buatkan aja ininya ya, uji labnya ya. Udah kita jelek-jelekin aja, kita hajar ya. Ya gitu, bagi-bagi kita duitnya, Mr. Z. Wow, itu kalau masalah bagi-bagi itu saya senang. Nah kan begitu, kita kan mau mirroring tuh, kita kan melihat dari aturan. Kalau memang aturan itu yang diberlakukan tapi tidak diberlakukan, ini kan ada aturan yang diberlakukan tapi tidak diberlakukan. Iya. Jadi ngapain? Ya sama aja seperti KUHP, Mr. Z. Dibuat perubahan, ada aturan pasal bahwasanya tidak boleh tipu gelap. Ada yang melakukan tipu gelap, ternyata boleh. Ya lakukan aja. Berarti itu hanya sebuah aturan yang tidak diberlakukan. Simple. Oke. Ada dampaknya ya ketika aturan ini tidak dijalankan, makanya berdiri di dua kaki tadi. Yang satu melarang, BPOM-nya melarang, tapi ada orang yang melanggar juga diam-diam saja.
tidak berbuat. Nah, itulah BPOM saat ini. Tapi jujur ya, teman-teman ya, saya itu sangat menunggu kesaksian dari BPOM di sidangnya DRL. Saya kepengen tahu dia mau jawab apa kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari lawyernya DRL. Hmm. Gitu nggak, Dok? Lanjut. Benar, Kak. Maaf Aku ya. ya, aku juga menunggu hal itu, Kak. Karena Boleh. itu menjadi statement kuat fakta persidangan di dalam keterangan ahli yang kita bisa sinkronkan dengan kasus lain. Nah, itu bisa. Itu malah aku sangat menunggu. Kalau bisa, gak usah terlalu banyak tuh saksi ini, saksi itu, saksi korban. Gak ada itu semuanya saksi korban. Ya, jalankan semuanya sesuai dengan yang dipasalkan, yang diundangkan. Kalau 138 tuh kan memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan. Ya udah, fokus aja ke situ karena itu larangannya. Kemudian pidananya di 435. Jadi kita tahu, oh ternyata yang begini penindakan dari BPOM adalah pidana. Nah, ternyata yang begini penindakan dari BPOM adalah sanksi administratif. Kita paham jadinya, ada batasan yang jelas gitu loh. Menurut aku action sih Mr. Z. Kita juga komal-komal begini nggak ini juga kan, nggak ada action ke instansi terkait, ya podo aja kan, sama aja gitu Mr. Z. Kalau produk aman, tunggu saya baca nih. Kalau produk aman, ngapain takut direview? Mau ratusan kali direview kalau produk aman, kenapa takut? Gak ada yang takut. Yang takut itu dimintain uang. Paham ya? Yang takut tuh dimintain uang. Yang takut itu. Gini Mr. Z, balik lagi untuk menjawab si Bunga Mawar ini akun-akun gampang aja. Kau baca dulu tuh aturan 16, aturan BPOM per BPOM 16 2025. Gak ada yang takut di situ. BPOM sendiri ketika dia mereview itu memberikan sanksi administratif, bukan diperas. Paham nggak kau? Nah kalau kau nggak paham juga, kau tutup akunmu, gitu aja. Oke, langsung. Tapi dia ngomong nih, aku bukan kuman, tapi aku menganggap kamu kuman. Jadi bagaimana itu? Kau ngaku tidak kuman, tapi aku menganggap kamu kuman. Oke, kita kembali dulu Bu Haja. Bu Haja, ini dengerin pertanyaan saya Bu Haja. Sebenarnya ini BPOM sudah membuat aturan. Aturan itu ada, larangan bagi mereka masyarakat itu ada. Bahkan di sini masyarakat harus mengikuti ini. Saya bacakan dulu terkait dengan tadi kan pasal 2, sekarang pasal 3 nih. Pasal 3 ayat 1. Pemberian informasi atau laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, pasal 2 ayat 4 dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 5 disampaikan kepada Kepala Badan POM untuk dilakukan verifikasi dan atau evaluasi. Ayat 2. Verifikasi dan atau evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan untuk memastikan keabsahannya, legalitasnya, validitasnya. Jadi bukan asal-asal. Ayat 3, berdasarkan hasil verifikasi dan atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan tindak lanjut. Nih tindak lanjutnya apa? A. Pengumuman terhadap publik. B. Pemberdayaan masyarakat. C. Tindak lanjut lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh Kepala Badan POM. Masyarakat itu memberdayakan, kalau sudah diumumkan baru dia ini. Kalau BPOM belum bertindak nggak boleh. Itu baru ayat 3. Ayat 4. Penyebaran informasi mengenai produk yang diduga tidak memenuhi standar hanya dapat dilakukan setelah diperoleh hasil verifikasi dan atau evaluasi dari Badan POM.
jangan mendahului. Setelah diverifikasi oleh Badan POM, barulah mereka bisa bergerak. Silahkan, bagaimana menurut Bu Haja? Kalau menilai, saya mungkin awam ya, tapi secara garis besar yang Bapak bacakan tadi sudah jelas bagaimana tugas dan fungsi Badan POM tersebut. Nah, ketika saat ini apa yang dilakukan oleh Samirun itu, Samirun itu sudah jelas dia melanggar aturan yang diberlakukan oleh BPOM. Tapi kenapa? Ya benar kata Dr. Andreas tadi, kenapa tidak ada tindakan tegas? Sudah jelas-jelas dia sebagai masyarakat dan bukan sebagai bagian dari BPOM. Artinya secara keseluruhan kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang berhak hanya BPOM, bukan Samiun gitu loh. Itu saja, Ya, Bang. baik. Prof. Imran, apakah sudah selesai dorong gerobaknya? Lanjut Mr. Bu. Di sini tadi kita sudah ulas mengenai peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2025. Sudah sampai pasal 4, kemudian sudah jelas, begitu jelas aturannya, tapi kenapa BPOM ini tidak mengambil tindakan? Sedikit pun tidak, bahkan seolah-olah nih aturan ini dibuat, tetapi tidak ada tindak lanjut dari Badan POM sendiri. Bagaimana menurut Prof. Imran? Ya, iya. Jadi sebenarnya saya setuju sih sama semuanya. Setuju tadi aku dijelasin juga sama Dr. Andreas ya. Iya sebenarnya sih. Jadi awal-awal itu kan begini, kita tuh sebelumnya tuh ada dua model ya. Satu model persuasif, yang kedua kita agak semi represif lah. Cuman pilihan kemarin itu kan kita coba persuasif dulu. Lalu kita lihat nih kalau seandainya kalau persuasif gak bisa, baru kemudian apa yang harus kita lakukan, apa harus perlu ada mobilisasi dan sebagainya. Saya kira opsi itu juga perlu dipertimbangkan lagi kan, nggak ada salahnya gitu lah. Jadi artinya kenapa? Sebenarnya ada, menurut saya sih sebenarnya sebetulnya perlu untuk ada koreksi, tapi koreksinya itu harus dengan pendekatan agak tegas gitu. Soalnya kalau misalkan kita persuasif lalu kemudian itu nggak ditanggapin juga, ya konsekuensinya seperti ini, terjadi disparitas, ya kan? Terjadi disparitas pada penanganan perkara. Katakanlah yang satu ini kemudian BPOM oke, tapi yang satunya kemudian di-delay, bahkan sama sekali nggak disentuh. Padahal kan perbuatannya jelas sekali Mr. J. Itu pertama. Yang kedua begini, soal peraturan BPOM itu. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, ini kan BPOM ini kan motivasinya itu berangkat dari case-nya NM sebelumnya kan. Kaitannya dengan huru hara review yang kemudian berujung pada adanya pemerasan kan. Itu sebenarnya, cuman sayangnya ketika peraturan itu diterbitkan, tapi penegakannya itu kemudian nggak dilaksanakan secara akuntabel, itu yang jadi masalah. Menjadi masalah. Saya melihatnya juga seperti itu. Cuman ada persoalan pada penegakan hukum tuh begini, Mr. C. Kalau BPOM itu kan dia hanya bisa menjatuhkan sanksi administratif. Cuma sebatas itu. Dia nggak bisa untuk kemudian dalam memformulasikan peraturan itu nggak bisa disusupin yang namanya pidana, itu nggak bisa karena dia nggak punya kewenangan, Mr. C. Pidana itu kaitannya dengan legislator ya, legislator. Itu sebenarnya. Jadi harus ada pendekatan legislasinya, itu harus diatur dalam, kedati pun ada di dalam peraturan, tapi peraturan itu dia sifatnya perda. Tapi kalau dia PP, berarti PP itu kan dia levelnya itu kan kalau dia undang-undang yang sektoral, berarti kan itu juga kan DPR ya, DPR dan pemerintah ya. Nah, itu yang menjadi kendala. Makanya di dalam pasal 5 itu menyebutkan bahwa apabila ada perbuatan yang dianggap pelanggar hukum, maka kemudian bisa ditindaklanjutin. Frasa ditindaklanjutin itu, maka kemudian BPOM ini bisa berkoordinasi dengan penyidik polisi. Sebenarnya itu. Tapi dia nggak bisa untuk kemudian menggunakan kewenangannya untuk mensanksi pidana. Kan nggak bisa ya Mr. C. Karena dibatasi dengan kewenangan tadi. Tapi saya sendiri begini loh Mr. J. Saya sendiri sebenarnya ngelihatnya tuh begini.
ini balik lagi nih ke kita ini, kita mau serius apa enggak? Kalau kita mau serius, saya kira ya bisa lah. Tapi kalau misalkan kita hanya ya speak up terus selesai begitu aja, yang nggak ada gunanya, Mr. Ji. Ya kan? Oke. Pendekatan sebelumnya itu yang pernah dilakukan ya harusnya kan kita tindak lanjutin, Mr. Ji ya. Iya. Harusnya ditindaklanjutin. Tapi kelihatannya setelah itu dan vakum, nggak ada lagi pergerakan apapun. Iya. Pergerakan apapun. Itu sih, Mr. Ji. Baik, saya ingin tanya satu hal terkait dengan adanya permintaan-permintaan sejumlah uang. Itu yang pertama, permintaan sejumlah uang. Ya, apapun itu, tapi sudah ada permintaan dengan nilai yang jelas. Tapi orang itu tidak sanggup, katakanlah. Apakah itu sudah masuk kategori tindak pidana? Izin, Prof. Iya. Tadi juga saya ikutin apa yang jelaskan sama Kak Bunga itu, saya kira udah cocok tuh sebenarnya. Jadi kalau kita baca 483 itu kan sebenarnya delik material dia. Cuman belum terselesainya delik itu karena apa? Karena artinya orang yang diperas ini kan nggak bisa untuk memenuhi. Tapi perbuatannya sudah terjadi, Mr. Z. Konsekuensinya dalam kondisi seperti itu maka dijuntuhkan ke pasal 17. Pasal 17. Nah, pasal 17 itu kaitannya dengan percobaan melakukan tindak pidana pemerasan. Percobaan dia deliknya delik pemerasan. Delik apa namanya? Percobaan. Tindak pidana percobaan. Artinya tindak pidana itu tidak selesai bukan karena dia si pelaku ini membatalkan niatnya, tapi karena si korban pada akhirnya kan tidak mau untuk tunduk pada apa yang diperintahkan. Itu pertama. Yang kedua begini, Mr. Ji. Kalau kita baca lagi rumusan pasal 483 itu sebenarnya itu begini nih, kalau nggak salah ya, bahwa nanti bisa dikoreksi lah katakan. Setiap orang yang dengan maksud untuk menundukkan diri sendiri dan atau orang lain. Jadi kalau dengan maksud itu menunjukkan drivernya, motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Kalau kita kontekskan pada perbuatan memerasnya, berarti motifnya itu apa? Motif ekonomi kan? Ya. Nah, itu. Yang kedua nantinya ada pada akibatnya di belakang itu apa? Agar korban memberikan sesuatu atau seluruhnya kepunyaan korban, ataukah menimbulkan utang atau piutang. Kalau misalkan sudah ada janji memberikan sesuatu, berarti deliknya sudah terpenuhi, sudah sempurna lah itu dia. Katakanlah nih saya peras Mr. G nih, tapi Mr. G bilang jangan dulu lah, saya belum bisa bayar sekarang. Saya bayarnya nanti aja 2 bulan 2 bulan kemudian baru saya bayar. Nah itu sudah terjadi pemerasan, Mr. G, menimbulkan utang atau piutang itu. Oke. Ya tinggal dikontekskan aja pada perbuatan konkretnya. Cocok nggak kira-kira? Oke.